Oke, hari ini saya kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan mereview ya untuk masalah banjir dan bencana kemarin yang udah terjadi, khususnya yang ada di wilayah mana ya? Aceh ya, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Nah, kita akan review ya bagaimana sih bencana itu bisa terjadi lewat Google Maps ya. Nah, ini saya udah ubah modenya ke apa? Ke satelit ya. Oke. Nah, jadi ini udah saya ubah ke satelit. Nah, kita akan ke wilayah Sumatera atau wilayah Aceh ya. Wilayah yang paling ujung. Nah, kita akan ke situ ya. Nah, jadi kemarin untuk banjir yang paling parah itu ada di wilayah Aceh Tamiang ya. Aceh Tamiang dan wilayah Tapsel atau Tapanuli Selatan. Nah, kita yang pertama fokus ke wilayah Aceh Tamiang. Aceh Tamiang itu ada di mana sih? Aceh Tamiang itu ada di perbatasan antara Aceh dan Sumatera Utara. Nah, seperti kita ketahui bahwa wilayah yang berada di wilayah perbatasan itu merupakan wilayah yang paling rawan ya. Paling rawan terhadap yang namanya pengawasan. Sehingga wilayah batasan itu sering sekali terjadi misalnya kriminalitas, dan ya kalau bencana ya memang wilayah perbatasan itu rawan terjadi pengrusakan dan lain-lain. Nah ini kita cari wilayah Aceh Tamiang ya. Kita cari aja di sini Aceh Tamiang. Nah ini udah ada ya. Nah ini untuk wilayah Aceh Tamiang ya, yang di highlight ini adalah wilayah Aceh Tamiang. Oke, ini udah ada wilayah Aceh Tamiang. Sekarang kita cari ya. Jadi penyebab bencana banjir di Aceh itu ya seperti umumnya ya. Jadi terjadi pengerusakan area hutan ya. Pengerusakan area hutan atau alih fungsi lahan hutan menjadi apa? Menjadi wilayah pertanian. Nah, nah ini kita bisa zoom in, zoom out. Nah, ini kita bisa lihat ya bahwa sebenarnya secara umumnya Sumatera itu memang rumahnya dari perkebunan-perkebunan ya, terutama perkebunan kelapa sawit. Di Sumatera sama Kalimantan itu banyak sekali perkebunan kelapa sawit. Nah, di sini terutama di Aceh Tamiang itu terdapat banyak sekali perkebunan kelapa sawit. Nah, sehingga sebenarnya untuk perkebunan kelapa sawit itu tidak masalah ya, asal uh, proporsionalitas antara hutan dan perkebunan itu lebih banyak hutannya. Kalau misalnya lebih banyak perkebunannya dan juga lokasi perkebunannya itu berada di wilayah yang harusnya itu hutan, maka ya sumber dari bencana itu ya memang disebabkan oleh perkebunan itu. Jadi masalah perkebunan ini, tata lokasi perkebunan ini itu harus perlu diperhatikan ya. Nah, kita bisa lihat ini akibat bencana kemarin, maka ini di wilayah Google Maps ini sering dititikin berbagai macam pengaduan dari masyarakat. Nah, wilayah seperti wilayah ini ya, batasan dengan Langsa ya. Nah, kita bisa lihat di wilayah ini itu ada tulisan penggundulan hutan memicu banjir bandang. Nah, ini ya dari
Maps ini kita bisa lihat kenampakan alih fungsi lahan hutan di Aceh ya. Nah, ini. Nah, kita bisa lihat bahwa ada kayak garis-garisnya. Nah, dulu untuk sawit itu biasanya letaknya di wilayah dataran rendah seperti aliran sungai ini ya. Nah, dataran rendah seperti ini. Cuma untuk di Aceh beberapa itu sudah merambah ke area dataran tinggi atau pegunungan istilahnya. Sehingga apa? Sehingga ya memang daerah pegunungan itu kan memang harusnya nggak boleh banyak-banyak untuk perkebunan ya, ataupun harus wajib bervegetasi hutan aja. Nah, vegetasi hutan aja sehingga sebenarnya nggak boleh ya di areal perkebunan. Kalaupun boleh maka presentasinya harus lebih besar daripada hutan. Nah, di sini di Aceh itu udah mulai ya di daerah pegunungan itu ditanami oleh sawit. Sehingga apa? Sehingga sumber mata air yang harusnya ini sebagai sumber mata air ya di pegunungan ini menjadi hilang. Dan daerah yang ini harusnya ini sebagai daerah resapan itu menjadi hilang resapannya. Sehingga ketika banjir terjadi, air yang turun di wilayah ini itu langsung mengalir ke wilayah bawahnya ini. Nah ini. Jadi perlu diperhatikan tata kelola atau tata luas dari perkebunan kelapa sawit. Ya, jangan sampai lokasi kelapa sawit itu eh, dibangun di daerah resapan air atau di daerah pegunungan. Ini sebenarnya nggak boleh ya. Karena sebenarnya kelapa sawit itu kebanyakan ditanam di daerah gambut karena rawa sudah tergenang oleh air. Namun sekarang kelapa sawit itu sudah banyak ditanam di daerah pegunungan yang tanahnya itu nggak gambut. Nah, tanahnya itu banyak sebagai resapan air. Kalau gambut kan dia tanahnya rawa. Kalau tanah rawa sehingga perlu dikeringkan dulu. Kalau di sini kan dia nggak perlu dikeringkan dulu sehingga langsung ditanam aja. Nah, akibatnya ya tadi ya terjadi bencana banjir akibat kurangnya resapan air di daerah ini. Nah, ini banyak dihadapin sumber bencana, gundulan hutan dan lain-lain. Nah, kemudian untuk ini ya daerah ini ya, ini sebagian kecil ya, baru kecil aja. Sebenarnya ada beberapa wilayah mana ya? Jadi sebagian besar banjir di Aceh Tamiang itu terjadi di wilayah pegunungan. Kalau di sini kayaknya enggak ya, enggak terlalu ada di desa-desa di wilayah pegunungan ini. Nah, itulah mengapa kok penanganan banjir di wilayah Aceh itu sangat sulit. Karena desa-desa di wilayah yang tergenang itu desa-desa di wilayah pegunungan. Sehingga ketika desa ini itu tergenang atau terkena banjir, maka mudah putus akses jalannya sehingga uh, menyulitkan evakuasi. Nah, ini seperti ini ya. Nah, untuk desa-desanya. Jadi ketika ini desanya itu uh, kena banjir, maka ya udah terputus ya karena medannya itu sangat sulit di daerah pegunungan. Nah, itu nah ini ya jadi banyak sekali pengerusakan hutan di daerah Aceh ini tadi sebagian kecil aja. Di sini juga ada udah banyak sekali bahkan untuk di wilayah sekitar penduduk itu sudah ditanami oleh kelapa sawit. Jadi ya karena perkebunan itu berbeda dengan hutan ya. Jadi perkebunan kan nanti kalau dia udah berumur kan ditebang, kemudian diganti pohon baru atau replantasi. Kalau hutan kan dibiarkan begitu aja. Nah ini eh, banyak sekali area-area hutan yang sudah dijadikan perkebunan kelapa sawit.
Nah, ini ya. Jadi ada beberapa lahan hutan yang dipergunakan untuk perkebunan, juga ada tambangnya juga. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini udah kawasan hutan gundul ini ya. Ini yang harusnya ditanami pohon malah ditebangi ya. Sehingga ya kalau ini hujan deras maka udah pasti longsor ini ya. Kalau nggak ditanami segera. Ini daerah perbukitan atau punya lereng yang curam. Kemudian ini ya, jadi wilayah Aceh itu sangat banyak sawitnya. Nah, nah ini banyak sekali lahan-lahan yang mulai berubah jadi wilayah pegunungan atau wilayah area pertanian jadi wilayah sawitnya. Jadi fokusnya memang kemarin sawit, pengurusakan hutan. Nah ini juga, nah ini kan sebenarnya lahan hutan, ini lahan sawit. Nah jadi para perusahaan sawit itu dia membuka area hutan lebih luas lagi. Ini baru dibuka. Kenapa kok sulit? Kenapa enggak langsung kotakan gini ya? Kenapa? Karena ini itu wilayahnya berbukit. Nah, dari mana kita tahu berbukit? Karena ada garis-garisnya ini. Ini adalah garis kontur atau garis ketinggian. Ini kan wilayahnya berundak-undak. Jadi sawit di Aceh itu sekarang bentuknya berundak-undak karena dibangun di wilayah pegunungan. Beda sama sawit yang ada di sini ya. Ini kan juga ada sawitnya. Nah, ini sawitnya ini enggak berada di daerah pegunungan. Jadi bentuknya kota. Kalau tadi itu di daerah pegunungan. Nah, itu ya yang menjadi fokus dari pemerintah itu harusnya lebih memperhatikan tata kelola ya, tata kelola area perkebunan. Nah, jangan sampai perkebunan itu merusak apa ya, merusak area hutan yang harusnya jadi daerah aliran sungai. Nah, ini tadi perlu penanganan khusus ya, termasuk dari pengawasan dari Kementerian Kehutanan dan lain-lain. Oke, itu aja untuk review dari wilayah bencana. Sekian, like dan subscribe ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.